Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Itu yang paling Siap. penting, sehat semuanya. Itu pada di mana tuh? Ini Pak, rumah Dimas. Di lapak. Kalian ini tahu. Slide saya udah tampil ya? Udah Pak, Sudah ya? Pak. Oke, kita mulai materi pada hari ini, ya kan? Pada mata kuliah Big Data hari ini, kita akan melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat seru. Kita akan membongkar DNA dari Big Data, yaitu ternyata di dalam Big Data itu ada 3 V dari 5 kriteria umum yang harus dipenuhi. Minimal 3 V saja. Nah, 3 V itu apa saja? Yang pertama ada V yang pertama yaitu volume, kemudian ada velocity, dan variety. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Oke, semuanya. eh, yang akan kita bahas hari ini, ya kan, tujuan kita hari ini adalah untuk mencapai CPL 1 yaitu konsep dasar dari Big Data itu seperti apa, kemudian CPMK 14 ataupun analisis data, dan sub CPMK minggu pertama, yaitu terkait dengan pembahasan kita minggu lalu terkait dengan Big Data. Nah, sesi kita pada hari ini selama 30 menit, kita semua saya harapkan nanti mampu untuk menganalisis sebuah studi kasus, ya kan, terkait kasusnya itu adalah YouTube, dan akan mengidentifikasi di mana letak volume, velocity, dan variety. Nah, nanti di sini akan kita buat diskusi sebentar selama kurang lebih 10 menit untuk membahas kasus dari YouTube. Oke, kita lanjut. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas tuh, apa sih namanya Big Data? Apa masih ada yang ingat kira-kira? Erik mungkin, atau Dimas Prayogi yang lagi sama teman-temannya, masih ingat apa kira-kira apa itu Big Data? Data yang besar, Pak. Data yang besar. Yang lain, apa kira-kira Big Data? Ada yang masih ingat? Nah, Data yang memenuhi 3 aspek, Pak. iya, betul sekali ya. Jadi big data itu memang datanya besar, tapi sebesar apa sih datanya? Coba kita lihat pada slide yang saya tampilkan ini, ya kan? Di sini ada eh, 2 gambar, yang kiri dan yang kanan. Yang pertama itu adalah air di dalam gelas. Nah, itu disebut dengan data tradisional. Di mana data tradisional ini adalah data-data yang biasa kita olah sehari-hari, seperti menggunakan Excel, spreadsheet, ya kan, ataupun Word, gitu kan, atau yang lain gitu, atau menggunakan SQL. Nah, ini data-data yang tradisional yang sifatnya mudah kita olah dan pertumbuhan datanya sangat-sangat lambat, begitu. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu adalah gambar tsunami. Nah, ini kita asumsikan adalah data yang tsunami, data tsunami, tsunami data begitu. Nah, tsunami data ini kan tidak bisa kita olah menggunakan tools-tools sederhana yang seperti saya sebutkan tadi. Tidak bisa menggunakan SQL, spreadsheet, ataupun yang lain begitu, tools-tools untuk pengolahan data yang sederhana. Maka dibutuhkanlah tools-tools yang mumpuni untuk mengolah data yang cukup-cukup besar ini. Nah, di sini saya buat pengertian big data itu sendiri, yaitu kumpulan data yang memiliki ukuran, volume, kecepatan, velocity, dan keragaman ataupun variety yang luar biasa besar sehingga memerlukan teknologi khusus untuk diolah. Contoh nyatanya adalah aktivitas di media sosial seperti like, share, upload per detiknya. Kemudian data transaksi e-commerce, yaitu kan di e-commerce itu kan setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam itu ada orang yang melakukan transaksi gitu. Tidak peduli jam berapa, mau dia tengah malam, mau dia tengah hari, mau di mana, itu tidak peduli orang melakukan transaksi di e-commerce begitu. Kemudian sensor perangkat IoT. Nah, ini data seperti GPS pada Gojek ataupun Grab yang biasa naik, ya kan.
data apa namanya ya, data maps itu kan selalu bergerak begitu. Kemudian data smartwatch ini misalkan kalian melangkah berapa kali dalam sehari, rute apa aja yang pernah kalian lalui itu kan terdata di dalam smartwatch begitu. Nah, kita bahas fee yang pertama, ya kan? Ada namanya volume. Nah, volume di sini seberapa besar dia? Ada yang masih ingat? Apakah sebesar volumenya itu sebesar satu lemari misalkan, atau sebesar drum misalkan, atau sebesar apa kira-kira? Dimas mungkin bisa bantu? Atau siapa nih ya? Elisia, volumenya sebesar apa kira-kira? Bisa dibantu? Dia udah ukuran terabyte atau petabyte atau exabita. Hexabyte, hexabita. Ya, bisa seperti itu. Nah, jadi ukuran itu bukan lagi masalah berapa MB, berapa giga, tapi ukuran itu sudah membahas tentang terabyte, petabyte, hingga hexabyte begitu. Jadi ukuran itu bukan masalah eh, data yang bisa di-share menggunakan flash disk, bisa di-share menggunakan WhatsApp. Ukurannya sudah tidak bisa seperti itu begitu. Jadi ukurannya yang sangat-sangat besar dan media penyimpanan juga khusus begitu. Nah, contohnya adalah seperti seluruh film di basis datanya Netflix gitu. Volume satu video yang ada di Netflix itu bisa bergiga-giga. Contoh, ya kan? Satu episode drakor yang kalian sukain itu jumlah datanya berapa? 500 MB kah? Apa 100 MB kah? Belum lagi misalkan kalau kualitasnya 4K. Tahu kan kualitas 4K? Yang kalau jerawatnya itu pun kelihatan, lubang pori-pori di wajahnya pun kelihatan. Nah, itu kualitas yang sangat-sangat bagus. Nah, bayangkan jika data yang dihasilkan itu misalkan 4K ataupun 1080, berapa banyak tuh? Pasti sangat banyak kan? Gitu. Jadi media penyimpanannya nggak bisa lagi menggunakan hard disk yang biasa kalian pakai untuk sharing data, nggak bisa lagi menggunakan flash disk yang kalian biasa gunakan untuk ngeprint tugas ataupun yang lain begitu. Nah, ternyata ya kan, di sini dikatakan bahwasanya data historis chat WhatsApp kalian selama 5 tahun itu bisa dikategorikan sebagai big data, tapi jangka waktunya 5 tahun gitu. Karena selama 5 tahun itu mungkin banyak sekali data-data yang tidak terhapus, kemudian jenis-jenis datanya itu juga banyak gitu. Kalau kita bayangkan saja setiap hari kalian chattingan itu menghabiskan 10 MB, bahkan bisa lebih. Belum lagi ketika dosen-dosen mengirimkan data materi, itu kan sudah berapa banyak tuh kapasitasnya. Jadi volume itu bukan lagi masalah ukuran yang bisa kalian bayangkan begitu. Ukuran itu sudah mulai dari terabyte, petabyte hingga hexabyte begitu. Oke, kita lanjut. V yang kedua adalah velocity. Ini soal kecepatan. Datanya tidak diam, dia mengalir deras seperti air bah, seperti tsunami. Nah, bahkan datanya itu kalau misalkan kita bicara data, data yang dihasilkan itu bisa sampai dengan real time. Contohnya itu adalah data notifikasi ataupun data live chat begitu. Nah, kira-kira ada yang bisa sebutkan contoh lain seperti yang saya sebutkan tadi selain data notifikasi, live chat ataupun live stream kira-kira data yang begitu cepatnya gitu kan? Ada? Bingung?
Yang Bingung, sedang Pak. bingung. Pak, bingung. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang itu salah satu velocity, begitu. Saya bercerita di sini ataupun menyampaikan materi dari sini, langsung kalian dengarkan di sana tanpa ada jeda sedikit pun ataupun terputus-putus. Itu salah satu velocity. Data yang diproses itu adalah secara real time, begitu. Jadi bukan lagi ketika saya ngomong A di sini, nanti di sana setengah jam lagi baru sampai A-nya, begitu. Jadi datanya itu diproses secara real time. Contohnya nih, contoh data yang diproses secara real time itu adalah notifikasi, baik itu di WhatsApp, Instagram, Telegram, ataupun sosial media yang lain, begitu. Contoh lainnya itu adalah seperti misalkan live streaming, ataupun di sini di kelas ini ada apa namanya ya, ada konten kreator yang suka live stream, entah itu di platform TikTok, Instagram, atau di YouTube, ya kan? Pasti mereka membalas pesan-pesannya itu secara real time, entah itu langsung berinteraksi ataupun melalui kolom komentar. Kemudian data lokasi GPS di Gojek yang terus bergerak itu juga masalahnya adalah velocity, kecepatan gitu. Jadi kan nggak mungkin data driver ketika kalian pesan driver untuk berpergian misalkan, ya kan, pasti drivernya itu real time bergeraknya. Nggak mungkin drivernya udah sampai di tempat kalian, ya kan, baru dia bergerak gitu. Nah itu bukan velocity, tapi kan saat ini data driver yang bergerak itu ketika kalian memesan sebuah aplikasi ojek online itu secara real time diprosesnya, begitu. Oke, kita lanjut. V yang ketiga yaitu variety, seberapa beragam datanya. Nah, ini adalah bukan tentang bentuk data yang bermacam-macam, tidak hanya angka yang ada di tabel, tidak hanya huruf yang ada di tabel, tapi bermacam-macam. Mulai dari data teks, begitu ya kan, kemudian data gambar, kemudian data likes, dan mungkin data lokasi, ataupun data suara, atau data yang lain, gitu. Contohnya adalah, ya kan, di sosial media Facebook, di sosial media Instagram, atau yang lain, pasti ada data-data yang saya sebutkan tadi. Contoh nih, misalkan di kelas ini ada konten kreator, ataupun mama-mamanya itu ada yang menggunakan FB Pro, begitu kan. Pasti ketika melakukan sekali posting di sosial media tersebut, pasti melampirkan foto ataupun video, ya kan? Itu data yang pertama, data gambar ataupun video. Kemudian pasti dibarengi dengan yang namanya adalah caption, ya kan? Tanpa caption, video tidak bisa ditebak ini maksudnya apa. Kemudian, setelah video itu naik di sosial media, pasti ada orang yang nge-like, orang yang menyukai, orang yang komentar, orang yang share, ya kan? Dan yang terakhir adalah data lokasi, di mana video tersebut diambil, ya kan? Apakah ditandai lokasinya, atau kalian menambahkan stiker lokasi, atau menambahkan lokasi di dalam caption, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan volume, velocity, dan variety ini. Apakah ada yang ditanyakan? Rani, sudah paham? Bingung? Siapa lagi saya tanya ya? Si Ihsan, ada yang mau ditanyakan? Apa terlalu cepat saya menyampaikan materinya? Enggak, Pak. Ihsan lagi di mana, Ihsan? Lagi di rumah Dimas, Pak. Oh, satu tempat. Ngapain di sana? Ini Zoom bareng. Oh, jumpa bareng. Nggak jumpa bareng kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, oke kita lanjut. Sesi diskusi. Sesi diskusi kali ini kita akan membedah YouTube, ya kan?
yang pertama itu ceramah saya udah selesai, ya kan? Sekarang giliran kalian mengenai akan membahas terkait dengan 3V tadi, studi kasusnya ada di YouTube. Nah, kita akan gunakan kolaboratif learning. Saya akan bagi kelas ini menjadi 3 tim. Yang pertama nanti yang akhir NPM-nya itu ganjil, sama-sama nanti dengan yang ganjil. Yang genap akan sama-sama dengan yang genap. Nanti terakhir kita akan bahas sama-sama. Contohnya misalkan volume, tim volume itu yang NPM-nya adalah berakhiran genap. Kemudian tim velocity adalah NPM yang berakhiran ganjil. Tim variety akan kita bahas sama-sama. Begitu. Waktu diskusinya nanti 10 menit. Silahkan berdiskusi melalui grup WhatsApp. Ya kan, nanti akan saya tulis di slide yang terakhir di sini. Apa saja hasil penemuan kita hari ini. Gitu. Paham? Paham? Kalau sudah Iya, paham, belum. kita mulai. Nanti perwakilan dari NPM yang genap 1 orang, yang perwakilan NPM ganjil 1 orang, nanti yang variety kita tunjuk bebas. Gimana? Bisa? Kalau bisa kita mulai dari sekarang, mengingat Zoom kita juga terbatas waktunya. Bisa ya? Kita mulai dari sekarang ya. Ini sekarang pukul 12, jadi nanti pukul 12 lewat 10 menit akan saya tanya lagi. Oke, bisa? Ada yang keluar atau gimana? Saya mulai dari sekarang ya, timernya. Silakan nanti kita berdiskusi melalui grup WhatsApp. Atau nanti dari kolom chat juga boleh. Kita mulai dari sekarang ya. Ya, waktu kita nggak lama lagi nih, tinggal 10 menit. Ada peringatannya soalnya. Sudah bisa? Ada? Ada yang bisa bantu saya sekarang? Tim volume, perwakilan volume? Ada yang bisa bantu jawab? Atau saya tunjuk nih? Rani Rani Sativa, Buru Ginting. Timnya tim mana? Volume atau velocity? Tadi yang volume NPM ganjil, velocity NPM genap ya? Kalau saya tidak salah. Ya, Pak. oke. Rani di tim mana? Kalau VPN PM ganjil. Gimana? Velocity kan PM ganjil kan, Pak? Ya, ya waktu kita tidak banyak lagi, ada sekitar 5 menit lagi, Zoom-nya akan berakhir. Ada yang terkeluar ya. Oke, Rani, silakan Rani, volumenya.
Atau dari Iksan bisa bantu teman-temannya. Iksan di tim mana? Saya aja, Pak. Ya, siapa nih yang ngomong nih ya? Oh, si Abrar ya. Ya, Pak. Abrar di tim mana Abrar? Volume, Pak. Volume. NPM genap berarti ya? Ganjil. Nah, tadi katanya volume genap. Ya, volume genap. Udah Contohnya bantu Abrar? Kalau contoh contohnya kasusnya dari YouTube, jumlah penonton harian, Pak. jumlah penonton harian. Itu bisa jumlah penonton harian, jumlah penonton, kemudian jumlah video yang ada di YouTube. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian Velocity, tim Velocity, ganjil. Ada yang bisa bantu? Shendra, Pak, siapa nih? saya Alicia. Ya, ya, gimana Alicia? setiap on cam. Ya, gimana Alicia? Velocity kan Pak kecepatan. Iya, kecepatan betul. Jadi setiap menit atau setiap jam gitu kan banyak video baru yang diunggah ke YouTube. Jadi jumlahnya itu dapat bertambah dengan cepat. Kan penggunanya banyak tuh bisa ribuan. Oke, benar ya. Mantap banget tuh. Jumlah video yang disubmit tiap detiknya ya. Menit, tiap detik ya. Gitu. Kemudian ketika live stream misalkan, oke saya bantu tambahkan ya, live stream, kemudian ada notif. Nah, itu contoh data velocity. Nah, variety akan kita bahas sama-sama. Variety datanya itu adalah yang pertama data video, audio, Hmm. gambar, ataupun thumbnail. Pernah dengar kan thumbnail kan? Pernah, Pak. Kemudian ada caption, kolom komentar, dan lain-lain begitu. Stiker termasuk, karena kan di YouTube Premium ada stiker yang bisa kita beli ya. Nah, itu contoh dari beberapa eh, volume, velocity, dan variety pada YouTube begitu. Nah, berikutnya apa yang kita pelajari hari ini ya kan? Jadi hari ini kita sudah buktikan bahwa big data itu bukan soal volumenya besar, tapi juga velocity ataupun kecepatan dan variety ataupun keragaman data. Dan kita semua sudah berhasil menerapkannya pada sesi diskusi sebelumnya. Sebagai evaluasi, coba ada satu orang yang mungkin eh, apa namanya ya, angkat jempol ataupun apa namanya ya, hands up ya, gitu, untuk mengevaluasi begitu. Menurut Alicia mungkin atau si Rani mungkin, apa 3V yang paling penting untuk YouTube? Volumenya kah, velocity kah, atau variety? Mana yang paling penting di YouTube? Bingung? Bingung. Bingung. Oke, karena bingung, semua yang saya sebutkan tadi itu sangat-sangat penting, begitu. Karena di YouTube itu platformnya besar, jumlah datanya besar, penggunanya banyak, dan juga datanya beragam. Semua yang kita bahas hari ini sangat-sangat penting di YouTube, termasuk velocity, volume, dan variety. Begitu. Itu sangat-sangat penting di YouTube karena mereka platform yang cukup besar dan jumlah variasi datanya juga cukup banyak. Gitu.
Minggu depan kita akan bahas 2 V sisanya, yaitu veracity ataupun namanya akurasi dan value ataupun nilai dari sebuah data. Kita akan cari tahu apakah semua data ini harta karun atau jangan-jangan cuman sampah. Begitu. Terima kasih atas partisipasi aktif dari rekan-rekan mahasiswa hari ini ya kan dalam diskusi. Kemudian saya ada quote nih sedikit. Quote-nya begini, data hanyalah kebisingan menurut sebagian orang. Kemampuan kita menganalisislah yang mengubahnya menjadi sebuah musik. Jadi menurut sebagian orang itu data itu adalah kebisingan. Terlalu sumpek dia melihat data-data yang banyak. Tapi kemampuan para data analis lah yang mengubahnya menjadi sebuah musik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Cukup. Pak. Nanti absensinya boleh di grup WhatsApp, siapa saja yang masuk, atau nanti kita capture dulu ya. Oke, kita mulai capture ya. View gallery. Oke, saya capture dulu untuk absensi. Silahkan dibuka kameranya semua. Ada sekitar 27 mahasiswa hari ini yang masuk. Pak. Oh, Pak. Ya, Pak, saya izin masuk ke HP kawan saya, Pak. HP saya rusak, Pak. oh nggak apa-apa. Double ya jadinya ya. Iya, Pak. Nanti coba kita sekalian list juga yang bisa masuk hari ini di grup WhatsApp ya. Saya capture dulu ya. Oke, udah saya capture. Terima kasih untuk partisipasinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama dengan singkat dan terbatas ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Allah. Saya end meeting ya. Iya, Pak. Terima kasih.